FM. Kita Radio. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di kesempatan siang hari ini. Kembali kami hadirkan ya pemirsa pendengar Radio Kita FM di rangkaian program Rehat, yang mana kali ini pemirsa pendengar Radio Kita FM kita akan simak bersama ya kajian berkaitan dengan kisah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali ya, pemirsa pendengar Radio Kita FM, kisah sahabat Rasulullah SAW, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Salam LC Hafidhahullah Ta'ala, yang semoga Allah muliakan beliau. Insya Allah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, di kesempatan siang hari ini juga bisa menghiasi ruang dengar Anda, menjadi pencerahan atau bahkan bisa menjadi inspirasi, motivasi ya bagi kehidupan kita dalam beragama, tentunya dalam megang teguh agama Islam ya, bisa mendengar Radio Kita FM dan memperjuangkannya. Baik, pemirsa dan mendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, langsung aja kalian simak di kajian kesempatan siang hari ini. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para pemirsa dan juga pendengar radio kita yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini ya, kembali kita bisa menghadirkan sebuah kisah yang tentunya menjadi ya, inspirasi untuk kita, menjadi teladan ya, untuk kita semua dalam menjalani kehidupan ini ya, sebagaimana dicontohkan ya, oleh Rasulullah SAW, diturunkan kepada para sahabat dan juga para tabi'in dan tabi'in serta para ulama salaf. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai pengikut Rasulullah SAW. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah kali ini ya datang masih dari generasi kedua. Ya, artinya generasi setelah Rasulullah dan para sahabat, kemudian adalah generasi tabi'in. Orang-orang yang bertemu dengan para sahabat ridwanullahu anhum jami'an dan meninggal dunia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam. Seorang alim, ya, seorang sastrawan, ya, yang terkenal juga, bahkan ya, dikenal sebagai muhaddits, di antara muhaddits juga artinya orang-orang yang pandai ya dalam atau alim dalam ilmu hadis, bahkan juga banyak dari para ulama yang meriwayatkan hadis-hadis dari beliau. Seorang yang pertama kali mempelopori ya, atau pencetus teori dasar ilmu nahwu dari kalangan tabi'in. Beliau adalah Abul Aswad ya, atau dikenal dengan ya, Abu Al-Aswad Ad-Du'ali.
Dan nama beliau sebenarnya adalah Zalim bin Amr. Ya, seorang alim dan yang mulia, yang pernah juga menjadi seorang hakim atau qadhi ya, di wilayah Basrah, ya, sebagai hakim ataupun qadhi di wilayah Basrah. Tidak hanya menjadi seorang sastrawan saja, ya, beliau juga diambil ya riwayatnya karena beliau ini disebutkan sebagai seorang yang thiqah ya. Ahmad Al-Ajili berkata atau berkomentar tentang Abul Aswad ini, beliau adalah orang yang thiqah dan dikenal sebagai orang pertama yang menulis atau yang mempelopori ilmu nahwu. Dan menurut Al-Waqidi, seorang sejarawan juga, ya, beliau masuk Islam ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ya, artinya beliau terlahir ya, di masa di mana Rasulullah masih hidup, bahkan masuk Islam ya, di zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi tidak pernah bertemu langsung ya dengan Rasulullah SAW. Namun ya, beliau bertemu bahkan berguru ya, langsung dari para sahabat Nabi SAW, diantaranya adalah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Ya, bahkan belajar Al-Quran langsung ya, dari salah satu ulama Al-Quran di zaman Nabi SAW, yaitu adalah Utsman bin Affan dan tentunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Bahkan ya, sejarawan yang lain mencatatkan ya, beliau juga selain seorang alim, seorang sastrawan ya, seorang yang memiliki ahli dalam bidang bahasa ya, beliau juga ya, sebagaimana para sahabat, para tabi'in ya, orang-orang alim di zaman tersebut, tidak hanya kuat mentalnya dan otaknya, artinya kecerdasan dan juga keimanannya, tapi juga fisiknya, di mana beliau ini pernah mengikuti peperangan ya, bahkan termasuk dari pengikutnya atau di belakang barisan Ali bin Abi Thalib ketika perang Jamal. Ali bin Abi Thalib ya pernah memberikan mandat kepadanya untuk meletakkan dasar-dasar atau teori dasar dari ilmu nahwu, yang tentu ini dicetuskan karena atau dengan sebab bahasa Arab saat itu banyak tercampuri ya, oleh bahasa-bahasa yang lain atau pengaruh dari dialek ya, dari luar Arab, sehingga banyak dari orang Arab sendiri yang masih salah dalam menyebutkan bahasa Arab tersebut. Dan di zaman dahulu ya, sebelum adanya ilmu nahwu, ditetapkannya ilmu dasar tentang nahwu, bahkan harokat-harokat ya, yang ada entah itu dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab secara umum, maka mereka ya masih banyak ya, atau beberapa yang masih salah dalam membaca ya, bahkan dalam mengucapkannya ya. Tentu karena tidak adanya perbedaan ya, misalnya tidak adanya harokat ya, kasroh, dhammah, fathah, ataupun titik-titik ya yang ada di huruf-huruf hijaiyah tersebut. Nah, Abul Aswad memperlihatkan teori dasar yang dituangkannya, sehingga Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, alangkah baiknya contoh dalam bahasa Arab tersebut, artinya contoh yang telah yang telah dibuat ya dari dasar-dasar ataupun teori ilmu nahwu, sehingga kemudian ya disempurnakan dan dinamakanlah ilmu tersebut sebagai ilmu nahwu. Pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita bicara tentang ini adalah sebuah jasa, sebuah kebaikan, maka ya, tidak akan terhitung begitu banyaknya pahala yang mengalir insyaallah ta'ala kepada beliau ya, Abul Aswad Ad-Du'ali, karena setiap dari kaum muslimin yang mempelajari bahasa Arab ya, dengan tujuan tentunya membaca kitab-kitab para ulama untuk mendalami agama Allah, atau bahkan membaca Al-Quran ya, dengan harokat-harokat yang benar
Maka ya setiap kali seorang muslim membacanya mendapatkan kebaikan, maka ya secara otomatis pahala itu pun mengalir kepada pencetusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan juga ya kita semua sebagai orang-orang yang mau dan bisa ya mengajarkan ya memunculkan sunnah hasanah ya ataupun ya, kebaikan-kebaikan yang sehingga ditiru ya atau diikuti oleh kaum muslimin sehingga pahalanya ya mengalir kepada kita juga. Nah, Abul Aswad adalah seorang sastrawan ya untuk dahulunya dia adalah sastrawan untuk keluarga Ubaidillah bin Ziyad ya salah seorang gubernur di pemerintahan atau khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Muhammad ibni Salam al-Jumahi beliau mengatakan Abul Aswad adalah seorang atau orang yang pertama kali meletakkan teori dasar pembahasan yang ada di dalam nahwu, di antaranya adalah fi'il ya fa'il, kemudian mudhaf ya, kemudian juga ya, kedudukan ya, nasab ya, jazm dan yang lainnya. Ini dicetus pertama kali ya dibuat teorinya oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Abu Ubaidah mengatakan Abul Aswad belajar ilmu bahasa Arab ini dari Ali bin Abi Thalib. Ya, sebagaimana tadi di awal kita sebutkan bahwa beliau belajar langsung bahkan dari para khulafa ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Belajar tentang Al-Qur'an dan bahasa Arab langsung kepada para khulafa ar-rasyidin. Namun kemudian ia mendengar ada beberapa dari orang Arab sendiri yang salah dalam membaca Al-Quran. Karena mungkin saat itu ya harokat-harokatnya belum ada. Artinya tulisan tersebut masih secara talaqi ya didengar, kemudian ditiru, dibaca dengan tanpa harokat yang sebagaimana kita baca di hari ini. Dalam surat At-Taubah diantaranya yang ia dengar ya salah seorang yang membaca salah ya di sana annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Yang mana kalau kita terjemahkan ya harusnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Akan tetapi karena kesalahan bacaan ya, kesalahan harokat, maka berakibat fatal. Menjadi terjemahannya bahwasanya atau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan rasulnya. Artinya berlepas diri ya dari rasul ya, dari orang-orang musyrikin dan dari rasul. Seharusnya yang benar adalah Allah dan rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Maka ini ya menjadi fatal ya, terjemahannya ataupun maknanya. Padahal hanya satu huruf saja atau satu harokat saja yang tergantikan. Dan ini dilihat oleh Abul Aswad ya, salah satu dari beberapa kasus ya, ini kasus yang didengar saat membaca Al-Quran ya. Pernah juga dalam satu perkataan ya misalnya. Dan ada beberapa atau banyak dari kalangan orang-orang Arab yang masih salah dalam menyebutkannya. Lalu ia pun bergumam, ya, beliau mengatakan saya tidak menyangka permasalahan orang-orang sampai pada batas seperti ini. Artinya fatal ya, sampai kepada bacaan Al-Quran. Kemudian ia pun berkata kepada Ziyad, yaitu salah seorang gubernur di zamannya, carikan untukku Al-Quran yang jelas. Lalu ia pun memberikannya. Abul Aswad berkata kepadanya, apabila engkau melihatku membuka mulutku untuk mengucapkan fathah pada satu huruf, maka berilah satu titik di atasnya. Jadi harokat ya, yang pertama kali ditulis oleh Abu Aswad ini adalah harokat fathah dengan titik di atas hurufnya. Jadi contohnya misalnya beliau membaca innallaha, maka jika ada huruf fathah, ada huruf yang diharokati fathah, mulutnya terbuka, maka taruh titik di atasnya. Kemudian apabila engkau melihatku menggabungkan mulutku, yakni membaca dhammah u misalnya,
ya, warasuluh seperti itu ya, mengumpulkan atau ya mulutnya ya mengumpulkan atau menggabungkan mulutnya, maka berilah tanda titik di depan huruf tersebut, maka jadilah itu dhammah. Kemudian jika aku membaca kasrah ya, innallaha misalnya, maka berilah titik di bawahnya. Jadi pada awalnya, pada mulanya ya, harokat-harokat yang ada dalam Al-Quran itu disusun oleh Abul Aswad dari awal. Misalnya kita sebutkan dari awal Bismillahirrahmanirrahim, satu persatu dibacakan oleh Abul Aswad, kemudian dibantu oleh tim dari Gubernur Zaid atau Ziyad ya, kemudian diberilah tanda-tanda di masing-masing hurufnya ya. Apabila hurufnya fathah ya, hurufnya dengan harokat fathah maka diberi titik di atasnya. Apabila dhammah maka diberi titik di samping atau setelah huruf tersebut. Apabila kasrah di bawahnya. Maka ya belum seperti yang sekarang kita baca ya, fathah adalah ya, satu garis ya, di atas, kemudian dhammah dengan garis seperti lengkungan seperti itu, kemudian kasrah di bawahnya. Kemudian ia melanjutkan, lalu jika saya mengikutkan sesuatu pada suatu huruf dengan bacaan gunnah ya, seperti in ya, atau ada gunnah di sana, maka dijadikanlah ya satu titik yang ada menjadi dua, artinya dijadikan ada dua titik. Nah, kalau di kitanya sekarang itu ada tasydidnya ya, maka tasydid tersebut ditandai dengan dua titik. Maka ini adalah harokat-harokat yang dibuat ya oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Bisa kita bayangkan pemirsa dan juga pendengar sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika belum ya pada saat itu atau bahkan sampai sekarang ya belum adanya tanda-tanda seperti itu, maka orang-orang akan banyak sekali yang salah dalam membaca Al-Qur'an. Dan konsekuensinya kesalahan dalam membaca Al-Quran satu harokat saja ya, atau bahasa Arab secara umum satu harokat saja itu bisa merubah makna yang begitu beda jauh ya. Seperti tadi contohnya yang didapati oleh Abul Aswad, innallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu ya. Antara wa rasuluhu atau wa rasulahu ya, itu hanya beda tipis sekali namun maknanya jauh. Nah, kemudian ia pun memberitahukan permasalahan ini, ya, artinya kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran, kemudian perkataan dalam bahasa Arab kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib memberikan ya prinsip-prinsip dasar ilmu nahwu yang mesti ia lanjutkan ya, karena Abul Aswad belajar bahasa Arab ini dengan atau kepada Ali bin Abi Thalib, maka tentu rujukannya adalah ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ia menjadi orang pertama yang memberikan titik pada mushaf Al-Quran. Ya, ilmu nahwu yang ia kaji lalu ia tularkan kepada anaknya, ya, kemudian kepada para ulama-ulama setelahnya. Di antaranya di sini ya, kepada Anbasah, ya, kemudian kepada Maimun Al-Qarn, ya, lalu berlanjut kepada Abdullah bin Abi Ishaq. Kemudian kepada Isa ibn Umar. Dari Isa ilmu itu diteruskan oleh Al-Khalil bin Ahmad dan Al-Khalil kepada Sibawayh. Nah, sering kita dengar ya, kalau pemirsa dan juga pendengar sekalian belajar tentang ilmu nahwu, biasanya yang terkenal ya, sebagai pencetus atau salah satu ulama besar ya dalam ilmu nahwu adalah Sibawayh. Ya, ternyata Sibawayh ini adalah murid-muridnya dari pencetus awal ya, pelopor pertama dari ilmu nahwu yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian dari Sibawayh kepada Sa'id Al-Akhfash. Menurut cerita Umar bin Syabbah dari Hayyan bin Bishr, dari Yahya bin Adam, dari Abu Bakar, dari Asim, bahwa Abul Aswad
pernah datang menemui Ziyad, ya, seorang gubernur di saat tersebut, ya. Kemudian berkata, saya memperhatikan banyak orang Arab yang berinteraksi dengan orang-orang non-Arab, sehingga ya, dialek dan bahasa mereka berubah. Apakah engkau mengizinkanku untuk membuat aturan-aturan dasar nahwu sehingga tidak lagi mendapati kesalahan-kesalahan tersebut, ya. Sehingga bangsa Arab dapat mengevaluasi perkataan mereka, ya, dan pembicaraan mereka agar tidak kembali salah, ya. Pada mulanya Zaid mengatakan tidak perlu, ya. Namun ya, kemudian hingga datang seseorang kepada Ziyad dan berkata, ashalallahu al-amir tuwfiya abana wa taraka banuna. Nah, ini artinya adalah ayah kami meninggal dunia dan meninggalkan banyak anak. Namun ada kesalahan dalam mengatakan hal ini. Di sini dikatakan tuwfiya abana wa taraka banuna. Padahal seharusnya, ya, ungkapan seharusnya adalah tuwfiya abuna wa taraka banina. Jadi di sini ada kesalahan, ya, dalam harokatnya, kemudian nanti posisinya juga yang menjadi salah, ya, artinya kedudukan dari abina dan banina ini, atau abuna dan banina. Maka Ziyad pun berkata, panggillah Abul Aswad. Jadi pada awalnya gubernur ini tidak mau, ya, dibuatkan teori-teori dasar nahwu, ya, tapi ketika mendapati rakyatnya dan juga penduduk Arab secara umum, ya, banyak, ya, ternyata, dan salah satu contohnya yang dihadapi oleh beliau sendiri, maka kemudian dipanggillah, kemudian dikatakan, buatlah aturan pokok yang tadinya saya larang, engkau melakukannya. Maka dibuatlah oleh Abul Aswad, ya, disusun kitab nahwu ini, ya, dengan sedemikian rupa dari dasar-dasar ilmu nahwu, ya, dari kedudukannya rafa, nasab, nasab, ya, maksudnya, kemudian yang lainnya, ya, jazm, kemudian ada fi'il, fa'il, maf'ul, dan yang lainnya, beserta harokat-harokatnya, ya, termasuk juga di dalam Al-Quran. Maka jadilah, ya, satu kitab sebagai rujukan, ya, para ahli nuhat, ya, atau para an-nuhat, yaitu para ahli nahwu, ya, sampai turun kepada Sibawayh yang kita kenal sebagai, ya, seorang ulama besar di kalangan para an-nuhat, ya, atau para ahli nahwu. Pemirsa dan juga pendengar sekalian, langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abul Aswad ini, ya, harum namanya, selain dikenal sebagai seorang sastrawan, ya, juga sebagai seorang ahli ilmu fikih, ya, kemudian seorang penyair, pakar hadis, ya, politisi, perwira, dan yang lainnya. Artinya beliau ini bukan hanya ahli dalam satu bidang saja, ya, akan tetapi yang lebih menonjol jasanya di sini yang tentu kita rasakan semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan itu adalah pahala jariyah, ya, untuk beliau. Nah, demikian apa yang bisa disampaikan atau dikisahkan dari tabi'in Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang ulama, ya, di kalangan tabi'in, ya, di antaranya juga yang paling berjasa dalam menulis, ya, teori dasar ilmu nahwu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kisah ini juga sebagai tentunya dorongan kita, ya, untuk terus belajar dan mengajarkan, ya, menyebarkan kebaikan, ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, ya, falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Ya, barang siapa yang mencontohkan kebaikan dalam Islam, ya, artinya sesuatu yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sesuatu yang bermanfaat, yang tidak keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW, maka ia akan mendapatkan pahala dan juga, ya, pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Dan semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan
Islam dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pahala dan juga amalan-amalan yang telah kita lakukan bisa menjadi timbangan berat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.